Aku bisa jamin kalau sobat kata dokter sakit pasti nggak langsung ke aku kan? Pasti kalian banyak takut ketemu dokter. Jadinya kalau kamu sakit langsung ke warung atau minimarket buat cari obat kan? Atau main analisis sendiri nih lewat internet. Ntar takut sendiri deh sama penjelasan penyakit yang parah. Padahal diagnosis sendiri. Aku sampai bingung, emangnya dokter seserem itu ya? Padahal aku lucu kan? Lala. Tapi aku tuh bukannya mau menyalahkan sobat kata dokter ya. Kita semua tuh tahu kan bahwa ketika kamu merasa tidak enak badan atau diserang penyakit ringan, membeli obat warung emang salah satu solusi yang cepat. Namun, apakah itu tepat? Nah, bersama Dokter Gama di sini kita akan mengupas tuntas semua fakta dan mitos obat-obatan warung dan obat yang dijual bebas. Lewat informasi yang lengkap agar kamu tidak bingung dan salah informasi. Sini-sini, dengerin aku ya. Go go go! Kalau sakit, pasti langsung beli obat. Begitulah pemikiran masyarakat Indonesia. Padahal, kalau kamu sakit, mestinya kamu ke dokter kan? Seperti kasus seorang wanita nih, yang membeli dan mengkonsumsi obat mah hasil rekomendasi dari temannya. Setelah dia curhat, merasakan sakit di perut bagian ulu hati, hingga pinggang bagian belakang sebelah kanan. Obat mah tersebut dikonsumsi olehnya selama 2 bulan setelah dia membelinya. Nah, bukannya sembuh, setelah 2 bulan sakit, perutnya malah menjadi semakin sakit. Sampai dia susah jalan. Dia pun memberanikan diri untuk cek ke dokter spesialis penyakit dalam. Kaget dong pada saat melihat hasilnya, ternyata menderita usus buntu atau apendisitis kronis. Nah, pas lambungnya dicek oleh dokter, ternyata lambungnya tuh sehat-sehat aja sebenarnya. Akhirnya, dia harus menjalani tindakan operasi sito untuk mengobati usus buntunya itu. Aduh. Tapi sebelum kita membahas bahayanya beli obat sembarangan dan diagnosa sendiri, kita tarik mundur dulu yuk ke salah satu kebiasaan orang Indonesia kalau lagi sakit, yaitu beli obat warung. Sebelum membeli obat di warung, kamu pasti nyari-nyari dulu nih mau beli obat apa atau sudah punya obat langganan sendiri, hasil riset dari internet atau rekomendasi dari orang tua. Misalnya ya, kalau kalian lagi sakit kepala, kalian pasti beli obat ini, ya kan? Atau kalau lagi demam, obatnya ini, bener nggak? Nah, kalau lagi diare, kalian beli obat ini, bener nggak tuh? Nah, belinya kemana? Banyak. Ada minimarket atau warung depan komplek. Aku juga setuju sih, karena obat warung yang dijual biasanya mengandung fungsi analgesik atau pereda nyeri. Yang sering kita tahu misalnya paracetamol atau ibuprofen. Juga yang mengandung antipiretik yang berfungsi untuk mengatasi demam. Makanya, emang penyakit ringan sering bisa sembuh setelah mengkonsumsi obat warung. Syukur-syukur kalau penyakitnya sembuh. Kalau makin parah gimana? Karena nih, tidak jarang, kesoktahuan pasien itu malah menjerumuskan mereka ke kondisi yang lebih parah. Contoh nih, misalkan kamu punya riwayat sakit lambung, lalu kamu juga sakit kepala. Nah, terus kamu sok tahu nih, beli obat sembarangan. Nggak tahu apakah obat itu aman untuk lambung kamu atau enggak. Emang sih, sakit kepalanya hilang, tapi lambungnya nggak kuat dan malah asam lambungnya jadi naik. Jangan salah loh ya, kelalaian dalam pengobatan ini dapat mengakibatkan penyakit bertambah parah, bahkan menyebabkan kematian. Amit-amit. Udah takut belum? Makanya, jadi pasien yang membeli obat di warung itu harus kritis ya. Jangan asal percaya, jangan asal beli deh. Abis itu kalian bertanya-tanya, gimana ya caranya tahu obat itu aman untuk dikonsumsi atau enggak? Nah, di dunia farmasi ada yang namanya tanda atau simbol dari obat. Sekarang kita akan bahas tanda dan simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu lingkaran hijau dengan garis tepi hitam atau obat bebas. Nah, obat-obatan dengan simbol ini artinya obat tersebut dijual bebas dan tidak perlu resep dokter, serta tanpa peringatan khusus. Ingat ya, penggunaannya harus tetap sesuai dengan instruksi dan takaran konsumsinya. Biasanya, obat yang mengandung simbol ini adalah obat yang terdiri dari paracetamol atau suplemen makanan.
Yang kedua adalah obat yang sering kita lihat nih, lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam atau obat bebas terbatas. Sebenarnya obat dengan simbol ini juga masih aman ya untuk digunakan tanpa resep dokter. Namun bedanya dengan yang hijau, obat dengan simbol ini hanya dijual di apotek atau tempat berizin dinas kesehatan lain. Karena dijual di apotek, tentu ada ketentuan maksimal pembelian dari obat dengan simbol-simbol ini. Tetap hati-hati ya. Sambil membahas obat bebas terbatas, kita juga harus tahu kotak hitam berisi tanda peringatan yang bisa menyertai simbol obat bebas terbatas, yaitu nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Awas, jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya dan garis hurufnya menyentuh garis tepi. Obat dengan simbol ini adalah obat keras. Obat ini hanya bisa dibeli di apotek dan harus menggunakan resep dokter. Konsumsi obat-obatan keras harus diawasi oleh dokter karena jika disalahgunakan dapat merusak jaringan tubuh. Awas loh ya. Yang keempat adalah lingkaran putih dengan tepi merah dengan lambang seperti plus di tengahnya dan berwarna merah juga. Obat ini jarang kita lihat karena penyebarannya dikontrol dengan ketat dan hanya boleh digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Sekarang kita masuk ke obat-obatan yang khas banget dengan budaya Indonesia, yaitu jamu. Kalian gak percaya kan kalau jamu juga ada simbol obat untuk mengidentifikasi keamanan penggunaannya. Ada lingkaran dengan tepi hijau dan gambar pohon hijau di dalamnya. Jika obat seperti ini, artinya obat ini memiliki bahan dasar tanaman atau herbal dan telah diolah dengan tradisional. Kemudian lingkaran kuning dengan tepi hijau dan simbol 3 bintang. Simbol ini memiliki nama obat herbal terstandar di mana obat ini memiliki bahan dasar alami namun diolah dengan teknologi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah lingkaran kuning dengan tepi hijau dengan simbol bintang yang terlihat seperti salju. Namanya fitofarmaka. Obat ini juga terbuat dari bahan yang alami dan tradisional, namun sudah terstandar dan dapat disetarakan dengan obat modern. Kalau ada yang belum paham, coba videonya diulang lagi sambil dicatat ya, agar bisa lebih kritis dan tepat dalam pemilihan konsumsi obat. Oh my god! Wow! Sekarang aku mau bahas tentang kemungkinan terburuknya jika kamu nggak mau dengerin aku soal mengkonsumsi obat sembarangan. Aku bukannya mau nakut-nakutin kamu ya, tapi masalahnya udah banyak kasus yang salah konsumsi obat dan berujung alergi, sakit parah, bahkan kematian. Pertama, mengkonsumsi obat sembarangan dapat menimbulkan resiko alergi pada tubuh. Kalau kamu panik dan tidak segera ditangani, bisa berakibat fatal untuk kamu. Ada lagi nih, bisa jadi obat-obatan tersebut yang kamu konsumsi secara sok tahu malah berkolaborasi untuk menimbulkan racun dalam tubuh kamu karena dosis yang tidak sesuai atau ada kandungan obat yang seharusnya tidak diminum secara bersamaan. Ketiga, kombinasi obat yang salah juga dapat membuat organ dalam tubuh kamu keracunan dan malah memperburuk penyakit yang kamu derita. Duh, nggak dulu deh. Keempat, yang sering terjadi pada sinetron-sinetron nih, pemilihan obat yang salah dan kelalaian dalam memperhatikan dosis dapat menyebabkan overdosis. Overdosis terjadi karena kamu mengkonsumsi dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Atau kalau kamu minum beberapa obat dengan bahan aktif yang sama secara sekaligus. Udah terlalu banyak deh kasus kayak gini. Kalian boleh searching sendiri. Intinya, bijaklah dalam memilih obat. Kenapa? Karena aku sayang kalian. Istirahat yang cukup sudah. Minum air putih juga sudah. Makan 3 kali sehari juga sudah. Udah minum obat warung juga. Tapi kok masih belum sembuh ya? Jika kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit, tapi nggak sembuh-sembuh, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama,
jangan melanjutkan konsumsi obat warung yang sudah kamu beli. Karena mendiagnosa diri sendiri tidaklah tepat, yang malah akan membuat kamu sakit dan sakitnya itu akan semakin parah. Kedua, kamu harus tahu apakah sakitmu membaik atau tidak setelah minum obat warung. Ketiga, kamu bisa memberikan informasi yang relevan kepada dokter tentang obat apa yang sudah kamu minum dan gejalanya, supaya dokter bisa tahu kandungan obat apa yang kamu konsumsi. Kalian juga harus peka nih, bahwa nggak semua obat warung itu baik. Penggunaan obat warung dapat memicu adanya kontraindikasi pada penderitanya. Contohnya nih ya, obat pilek dekongestan tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang memiliki hipertensi, karena dapat menimbulkan efek samping yaitu tekanan darah semakin tinggi. Kan serem ya? Ada lagi nih, jangan sembarangan memberi obat pada pasien bayi, anak-anak, atau usia lansia, juga pada wanita yang sedang hamil dan menyusui. Terakhir nih ya, jangan sampai kamu mengkonsumsi obat yang sudah lama kamu simpan di lemari alias kadaluarsa. Bahan kimia dalam obat yang kadaluarsa dapat berubah sehingga menjadi tidak efektif atau bahkan berubah menjadi racun untuk kita. Belum lagi kemungkinan efek sampingnya yang bisa mengganggu keseimbangan fungsi tubuh dan permasalahan organ lainnya. Duh, ngeri deh. Inti dari semuanya adalah, ayo dong, jangan takut ke dokter. Aku mau kok bantu kalian biar jadi sehat. Serius deh. Saran aku soal obat warung sih, gunakan dengan bijak ya Sobat Kata Dokter. Baca kandungan aktif dan keterangan yang tertera dalam label obat. Selalu perhatikan dosis dan waktu pemberian. Juga efek samping yang mungkin terjadi. Dan ingat selalu ya, obat warung hanya menjadi pertolongan sementara. Kalau sakit berlanjut atau timbul gejala penyerta, segera kunjungi dokter. Next time kita mau bahas apa lagi nih? Kalau ada topik yang mau dibahas, tulis di kolom komentar ya. Kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Annyeong! Dari Dokter Gama.